Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Fitriani dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus atau fase menstruasi pada wanita. Siklus normal dari menstruasi pertama ke menstruasi berikutnya idealnya itu 28 hari, tapi tidak semua wanita memiliki siklus menstruasi yang normal. Siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu ada fase menstruasi, yang kedua ada fase praovulasi atau folikuler, yang ketiga fase ovulasi, yang keempat fase pasca ovulasi atau luteal. Dalam siklus menstruasi terdapat siklus hormon, siklus ovarium, dan siklus dinding rahim atau endometrium. Di sini ada gambar otak. Di bagian organ otak ini terdapat kelenjar hipotalamus dan pituitary. Tugasnya mereka ini menghasilkan dua hormon, yaitu hormon FSH dan LH. Hormon FSH dan LH ini nantinya akan mempengaruhi menghasilnya hormon ovarium, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Langsung saja kita bahas fase prafolikuler atau praovulasi. Jadi, antara tanggal 1 sampai 7 ini menggambarkan seseorang sedang menstruasi. Di masa ini, kelenjar pituitary akan menghasilkan hormon FSH untuk mematangkan sel telur ini. Jadi, yang tadinya sel telur ini baru dibentuk, maka akan bertambah matang. Akibat FSH yang dihasilkan itu banyak, maka akan memicu pengeluaran hormon estrogen. Jadi, di masa folikuler ini, FSH ini memicu pengeluaran hormon estrogen. Oleh karena itu, pituitary ini distimulus untuk menghasilkan banyaknya LH dan meningkatnya. Selanjutnya yaitu fase ovulasi. Setelah menstruasi terjadi, kadar LH yang sangat tinggi ini disebutlah masa ovulasi. Saat sel telur ini matang, dinding rahim juga mulai menebal lagi. Tadi kan sebelumnya di fase menstruasi dinding rahimnya meluruh, jadi darah menstruasi. Nah, di masa ovulasi ini dinding rahimnya mulai menebal lagi. Di masa ovulasi inilah dikenal dengan masa subur. Kenapa disebut masa subur? Karena sel telurnya itu sudah matang dan siap dilepaskan untuk diproduksi lagi. Lonjakan hormon LH yang terjadi secara mendadak dan tinggi ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Jadi, di masa ovulasi ini, kondisi folikelnya itu pecah dan sel telur ini menjadi korpus luteum. Setelah korpus luteumnya ini terbentuk, maka hormon progesteronlah yang semakin tinggi. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya yaitu fase pasca ovulasi atau fase luteal. Jadi, setelah fase ovulasi terjadi, akibatnya progesteron ini tinggi dan menunjukkan masa-masa tidak subur wanita. Hormon progesteron ini dibantu hormon estrogen yang memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan korpus luteum ini akan hancur dan tidak memproduksi lagi hormon progesteron. Hal inilah yang menyebabkan dinding endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.